Halo teman-teman sahabat TioJB. Aimin sekarang berada di Republik Sakha, salah satu negara bagian dari Federal Rusia yang dinobatkan sebagai negara terdingin di dunia. Kalian tahu, suhu udara di sini bisa menembus angka minus 71,2 derajat Celcius. Loh, emang ada manusia yang tinggal di sana? Ada teman-teman, jumlahnya ada 1 juta jiwa. Karena udara di sini sangat-sangat dingin, maka orang-orang itu kalau keluar rumah harus pakai jaket yang tebal-tebal. Nggak ada yang kaosan. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih orang-orang di sini bisa bertahan hidup. Makan minumnya itu gimana? Terus mobil-mobil di sini kok nggak mogok? Jika kalian baru dengar negara ini, yuk simak penjelasannya di video. Siapkan camilan kalian ya. Oke? Yuk langsung saja kita berangkat berpetualang. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Wilayah yang dikenal juga sebagai Siberia ini ternyata sudah ditinggali oleh manusia sejak 45.000 tahun yang lalu. Yang nantinya sebagian dari mereka ini menyebar ke timur menuju benua Amerika melintasi Selat Bering. Selanjutnya pada abad ke-9 Masehi datanglah orang-orang suku pengembara Sakha yang berasal dari Turki. Lalu mereka ini menetap di sini teman-teman. Lalu pada tahun 1580 Ketsaran Rusia mulai menginvasi Siberia ini. Karena memiliki peralatan militer yang lebih unggul, Ketsaran Rusia pun menguasai wilayah ini pada tahun 1632 dengan pendirian benteng Lensky. Ketsaran Rusia lalu digantikan oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1721, lalu berganti menjadi Uni Soviet pada tahun 1922. Setelah keruntuhan Soviet di tahun 1992, wilayah ini mendeklarasikan diri sebagai Republik Sakha, namun masih menjadi bagian dari Rusia hingga hari ini. Berikut 10 fakta Republik Sakha. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Sakha bernama lengkap Republik Sakha, negara federal Rusia, dengan Presiden Rusia sebagai kepala negara serta Kepala Republik Sakha sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota Republik Sakha berada di kota Yakutsk. Secara geografis, Sakha berada di wilayah negara Rusia bagian timur atau bisa disebut juga dengan Siberia. Luas Republik Sakha ini sebesar 3.083.523 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 971.996 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Kristen. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar warga merupakan etnis Sakha. Bahasa resmi yang dipakai di sini itu ada 2 teman-teman, yaitu bahasa Rusia dan bahasa Sakha. Lalu untuk perekonomian, pendapatan Republik Sakha ini bergantung pada hasil peternakan, hasil perikanan, serta industri pertambangan. Dengan ekspor terbesarnya ke negara China, Belgia, dan India. Lalu mata uang yang dipakai di sini tentu saja memakai rubel Rusia. Kurs 1 rubel setara dengan 202 rupiah. Kehidupan di Sakha. Di Republik Sakha ini, 66% penduduknya itu tinggal di kota, sedangkan 34% sisanya itu tinggal di desa. Sekarang kita lihat berapa sih UMR di sini. Ternyata sebesar 22.440 rubel per bulan. Kalau dirupiahkan sekitar 4.500.000 rupiah per bulan. Wah, kecil banget ya teman-teman. Ya maklum saja teman-teman, Rusia itu negara berkembang sama halnya dengan negara kita Indonesia. Makanya gaji UMR di Rusia juga mirip-mirip kayak di Indonesia. Tahukah kalian jika penduduk di sini setiap tahunnya itu selalu berkurang? Yuk kita lihat data di tahun 1989. Penduduk di sini berjumlah 1.081.408 jiwa. Harusnya tiap tahun kan nambah teman-teman. Namun sekarang jumlahnya itu hanya 971.996 jiwa. Hal ini diakibatkan karena sulitnya hidup dan kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Segede gaban. Tahukah kalian jika luas wilayah Republik Sakha ini merupakan yang paling gede dibandingkan negara bagian dan wilayah lain di negara federal Rusia? Bayangkan saja teman-teman,
Luas wilayahnya itu sebesar 3 juta kilometer persegi atau 1,5 kali luas dari negara kita Indonesia. Yang luas Indonesia hanya 1,9 juta kilometer persegi. Tuh, sayangnya jumlah penduduk di sini sangat sedikit sekali teman-teman. Cuma ditinggali nggak sampai 1 juta jiwa. Sedangkan negara kita Indonesia ditinggali 190 juta jiwa. Wow, sangat jomplang sekali teman-teman. Jadi meskipun luasnya itu gede, segede gaban, namun suasananya, terutama di kota-kota kecilnya itu sangat-sangat sepi. Kalian gak minat nih bikin rumah di sini? Ayo, tanahnya masih luas banget cuy. Cari ikan. Saat musim dingin tiba, sungai-sungai itu mulai membeku, danau-danau juga ikut membeku. Nah, hal inilah yang menjadi momen masyarakat untuk mencari ikan. Di Republik Saka ini terdapat lebih dari 800.000 danau, teman-teman. Lalu untuk menangkap ikan, masyarakat itu tinggal melubangi danau. Salju yang meliputi danau ini itu tebalnya 2 meter. Jadi masyarakat pakai linggis atau juga bisa pakai gergaji mesin untuk membolonginya. Biar nggak terlalu dingin, biasanya mereka juga menyiapkan tenda dan mulai memancing. Ada juga kelompok masyarakat yang mencari ikan itu bersama-sama menggunakan jaring. Tuh, ikannya banyak banget. Mereka lalu memasak ikan ini dan dimakan bersama-sama. Harga ikan di sini juga sangat terjangkau teman-teman. Mulai dari Rp20.000 saja per ekor. Nih, pasar ikannya kayak begini. Mobil. Nah, ini nih, pasti banyak di antara kalian yang belum tahu. Kok bisa sih mobil berjalan di Republik Saka? Saat suhu udara itu menyentuh angka minus 40 derajat Celcius, oli mobil akan berubah menjadi jeli. Bensin kayak lumpur, serta aki akan kehilangan dayanya. Kalau akinya basah, maka air aki bakal jadi es batu, teman-teman. Nah, kalian harus menyiapkan uang banyak jika memiliki mobil di Republik Saka ini. Biaya perawatannya itu loh, mehong banget. Nih, Pak Imin kasih tahu bagaimana cara masyarakat di sini supaya mobilnya itu aman dan masih bisa dipakai. Cara yang pertama adalah memarkir kendaraan di gedung yang memiliki pemanas. Ini biayanya mahal, teman-teman. Jika mau lebih murah, kalian bisa membangun garasi yang dilengkapi dengan pemanas. Ini juga listriknya juga bakal membengkak. Sekarang cara yang kedua, yaitu memakaikan selimut. Cara ini hanya untuk sementara saja teman-teman. Contohnya nih, kalau kalian mau beli cilok di pinggir jalan dan harus memarkir kendaraan, nah pakai cara ini masih bisa. Lalu cara yang ketiga yaitu membiarkan mesin mobil itu tetap menyala tanpa henti. Tapi ingat, kalian harus rajin cek mobil. Dilihat-liatin tuh. Ntar mobilnya ketutup salju atau bisa saja mobilnya dicolong orang. Tapi ingat teman-teman, menyalakan mobil secara terus-menerus sama dengan menghabiskan bahan bakar, polusi udara, serta memperpendek usia mobil. Lalu cara yang keempat yaitu memanaskan ruang mesin mobil menggunakan alat seperti ini. Kayak hair dryer gitu teman-teman, biar hangat. Lalu cara yang kelima yaitu mengeluarkan aki mobil, menguras bahan bakar dan oli. Cara ini tuh biasanya dipakai oleh masyarakat saat musim dingin tiba. Masyarakat saat musim dingin lebih suka naik transportasi umum karena lebih nyaman dan tidak perlu repot-repot. Nah, saat musim panas, baru tuh mobilnya itu diisi oli, bahan bakar dan dipasang aki. Yang susah tuh kalau mobil di sini tiba-tiba mogok di tengah jalan dan jalannya itu sepi, nggak ada orang. Bisa-bisa mati kedinginan teman-teman, kena hipotermia. Salah satu masalah lainnya jika suhu udara di sini menembus angka minus 50 derajat Celcius. Dimana ini bukan kabut biasa teman-teman, melainkan kabut beku yang dapat menempel di kaca depan. Mengurangi jarak pandang, hanya bisa melihat di jarak 5 meter saja teman-teman. Wah, pokoknya susah banget nih kalau punya mobil di tempat ini. SDA. Patut kalian ketahui jika 99% produksi berlian Rusia itu dibuatnya itu di sini teman-teman. Republik Saka merupakan wilayah yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah. Selain ada tambang berlian terbesar di Rusia,
ada juga tambang emas, perak, timah, minyak bumi, gas alam, serta uranium. Industri pertambangan merupakan penopang perekonomian di Republik Saka ini. Hal ini pula yang membuatnya itu ditinggali oleh para penduduk. Coba kalian bayangkan kalau nggak ada apa-apanya, masa mereka itu mau tinggal di tempat ini? Hahaha. Dingin-dingin. Emang sedingin apa sih cuaca di sini sampai penduduknya itu cuma sedikit? Kalian tahu, dalam 1 tahun atau 12 bulan, musim panas di sini tuh hanya 3 bulan saja teman-teman, yaitu di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Yang suhu hariannya itu bisalah diterima sama orang Indonesia, yaitu antara 17 hingga 20 derajat Celcius. Nah, selain 3 bulan ini, kalian yang nggak kuat dingin jangan pernah datang ke tempat ini. Apalagi di bulan November sampai Februari. Karena di bulan tersebut adalah titik puncak dinginnya. Suhu hariannya berkisar antara minus 20 derajat Celcius hingga minus 40 derajat Celcius. Bahkan di saat-saat tertentu, apalagi itu pas badai tiba teman-teman, suhunya itu bisa menembus minus 71,2 derajat Celcius. Pantas saja, Republik Saka ini sampai dinobatkan sebagai negara terdingin di dunia. Sedangkan kota Yakutsk dinobatkan sebagai kota terdingin di dunia. Gimana? Apakah kalian mau hidup di tempat ini? Sebagai perbandingan saja ya teman-teman, suhu freezer yang ada di kulkas kalian yang di rumah itu, suhunya tuh sekitar minus 17 derajat Celcius. Nah, di tempat ini tuh lebih dingin daripada freezer. Bayangkan, pasti susah banget tinggal di sana. Makanya tuh kalian lihat para penduduknya itu sampai pakai jaket yang sangat tebal sampai 3 lapis. Pertanyaannya, kenapa wilayah ini sangat dingin? Alasannya karena letaknya itu berada di lingkar kutub utara. Suku Saka atau suku Yakutsk ternyata masih satu kerabat dengan etnis Turki teman-teman. Mereka ini dulunya adalah para bangsa pengembara yang hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mirip kayak suku Mongol gitu teman-teman. Nah, lebih dari 55% penduduk di Republik Saka ini merupakan orang suku Saka. Mereka juga masih melakukan ritual-ritual adatnya. Tuh, kayak gini ritual adatnya teman-teman. Makan-makan. Sebelumnya kan sudah Mimin jelaskan tuh kalau Republik Saka ini adalah tempat terdingin di dunia. Sehingga di sini tuh nggak ada orang yang berprofesi sebagai petani. Lah gimana mau bercocok tanam? Wong musim panasnya aja kan cuma 3 bulan aja teman-teman. Terus mereka ini makannya apa Min? Untungnya tuh di sana ada peternakan dan nelayan. Jadi para penduduk yang tinggal di sini tuh makannya kalau nggak daging ya ikan. Terus pasti kalian tanya lagi, lalu ternaknya itu makannya apa Min? Begini teman-teman, saat musim panas yang cuma 3 bulan itu, para peternak mengumpulkan rumput sebanyak-banyaknya yang nantinya mereka timbun di rumahnya masing-masing. Nah, pada saat musim dingin tiba, rumput-rumput itu dikeluarkan untuk makan ternak. Jadi rumputnya itu rumput garing ya teman-teman, bukan rumput yang masih hijau seperti makanan ternak di negara kita. Ya mau gimana lagi, mau tidak mau hewan ternak itu akhirnya makan rumput garing. Wisata di Saka. Kali ini Mimin akan ajak kalian semua traveling mengunjungi wisata apa sih yang menarik di Republik Saka ini. Yuk siap-siap, langsung saja kita berangkat. Yang pertama dan yang wajib kalian datangi saat kalian traveling ke Republik Saka adalah ini, Kompleks Etnografi Yakutsk. Ini adalah tempat berdirinya rumah-rumah tradisional suku Saka, serta menjadi tempat untuk pagelaran festival. Yang paling menarik dan yang ditunggu-tunggu, kalian bisa datang ke festival Yayak yang digelar setiap tanggal 21 Juni setiap tahunnya. Festival ini dirayakan untuk memperingati hari kelahiran alam semesta setelah musim dingin. Kayak gini perayaannya teman-teman. Sangat meriah sekali kan? Festival ini juga telah menarik ribuan wisatawan datang ke sini setiap tahunnya. Yuk kita pindah yang kedua, kita akan menyempatkan datang ke Taman Alam Pilar Lena. Tuh lihat teman-teman, pilar-pilar batu yang menjulang tinggi setinggi 150 hingga 300 meter. Letaknya tepat di tepi Sungai Lena, sebelah selatan kota Yakutsk. Batuan berbentuk pilar ini terbentuk di era Kambrium, sekitar 500 juta tahun yang lalu. Wow, karena keunikan, umur dan bentuknya yang menawan,
pilar batu lena ini juga dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Yuk sekarang kita bergeser ke tempat yang ketiga. Kita akan berwisata di Kerajaan Permafrost. Sebuah taman wisata yang bentuknya kayak goa es gini teman-teman. Tuh, dalamnya terdapat banyak ukiran-ukiran dan patung yang semuanya itu terbuat dari es. Cakep banget kan? Buat rekomendasi aja, barangkali ada di antara kalian yang mau liburan ke sini. Asik. Berikutnya kita akan pindah mengunjungi Museum Mammoth. Mammoth adalah gajah purba yang kini sudah punah 10.000 tahun yang lalu. Bagi yang suka arkeologi, tempat ini sangat bagus dan menjadi rekomendasi buat kalian. Berikutnya yang kelima, kita akan datang ke pasar ikan Yakutsk. Ini nih yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu. Pasar ini tuh sangat viral sekali teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ikannya dijejerin dan ditumpuk begitu aja. Dijamin ikan-ikan ini fresh karena di freezer alami. Biasanya kan kalau di Indonesia pasar ikan itu pasti banyak lalatnya. Namun di sini nggak ada lalat sama sekali teman-teman. Jadi ikannya itu dijamin bersih dan bebas dari bakteri. Pasar ikan Yakutsk ini juga menjadi tempat yang paling menarik untuk dikunjungi para wisatawan kalau sedang traveling ke Republik Sakha. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik liburan ke Republik Sakha? Untuk biaya tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Yakutsk via Moskow sekitar 19 juta rupiah per orang. Hal unik di Sakha. Ini dia sepatu yang bernama Unti. Sepatu khusus yang terbuat dari kulit rusa ini hanya bisa kalian dapatkan di Republik Sakha ini teman-teman. Cocoklah buat oleh-oleh. Selain itu juga ada minuman unik yang bernama kumis, yang terbuat dari susu sapi, kambing atau susu kuda fermentasi. Minuman ini merupakan minuman nasional di Republik Sakha. Dan yang pastinya kalian wajib untuk mencobanya kalau sedang jalan-jalan ke tempat ini. Tahukah kalian jika air PDAM-nya di sini merupakan air panas? Tujuannya agar air tidak membeku saat berjalan di pipa. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!